Assalamualaikum, halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di acara Live IG EJSC Madura. Bersama saya Vivi Bayani Lestari sebagai host kali ini. Kali ini kami tim EJSC Madura kedatangan seorang tamu, seorang mahasiswa tingkat akhir. Ini dia Mbak Firdausi Khaira Umar. Mbak Firda ini adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang menjadikan sebagai hobi sebagai peluang bisnisnya. Jadi ini dia Mbak Firdanya. Silakan Mbak Firda bisa memperkenalkan diri dan sedikit bercerita kenapa tuh bisa hobi menjadi peluang bisnis. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Firdausi Khaira Umar, biasa dipanggilnya Firda. Nah, di sini kenapa sih kok dari hobi bisa jadi peluang bisnis? Jadi itu awal mulanya ada beberapa hobi kayak yang sedang saya tekuni gitu. Jadi itu ada dari masa-masa gitu. Terus ada hobi baru juga, yaitu make up, dan juga ada hobi lain yang sedang saya tekuni juga sekarang, yaitu menjahit gitu. Menjahit ya. Terus gimana nih Mbak, kan sekarang jadi seorang mahasiswa. Terus seorang mahasiswa kan tugasnya untuk belajar. Nah, untuk membuka jadi hobi sebagai bisnis itu gimana Mbak? Ceritakan dong. Apa nggak mengganggu sekolahnya Mbak itu? Nah, jadi awal mulanya hobi ini jadi bisnis itu waktu semester 4 atau semester 6 ya. Saya lupa, pokoknya itu pertengahan semester. Nah, di situ pastinya tidak cuma saya yang merasa sudah menemukan titik jenuh pada saat belajar. Jadi hobi ini yang kemudian saya tuangkan untuk membuat saya itu tidak jenuh pada kuliah seperti itu. Jadi kayak kayak untuk yang merias gitu. Terus juga saya jualan juga, catering, makanan itu. Catering juga Di ya. kampus, ya. Kalau desain bajunya itu gimana? Jahit. Kalau untuk desainnya itu ya cuman gambar-gambar saja, dan juga masih dalam belajar, ya masih tahap belajar. Sebenarnya semuanya masih tahap belajar. Terus bisa nggak Mbak itu ceritakan mengenai apa sih alasannya kenapa kok Mbak kan hobinya masak, make up, terus menjahit. Kenapa kok dari situ tuh apakah di situ emang benar ada peluang biar Mbak bisa buka usaha gitu? Mulai dari yang mana nih? Ya dari masak ya, dari make up nggak apa-apa terserah. Saya mulai dari yang rias dulu ya. Nah, jadi awal mulanya pada saat menekuni dunia make up itu berawal dari saya melihat teman-teman saya yang setelah berapa tahun di dalam dunia kuliah itu mengalami perubahan dari looknya, dari kayak enak gitu loh dipandang, penampilannya. Nah, dengan dia itu menggunakan make up gitu, riasan gitu. Dan juga saya pernah ke wisudanya orang. Nah, di situ saya tuh melihat gitu kayak ada wisudawati itu yang mungkin orang ini make up enggak ya gitu, kayak tidak terlihat make up, tidak sama seperti yang lain. Nah, dari situ saya mulai menekuni, belajar gitu sedikit-sedikit tentang bagaimana make upan gitu. Tujuannya yang insya Allah semoga bisa membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan, tetapi dia dalam keadaan yang mungkin kurang mampu ya, gitu ya. Low budget gitu ya. Ya, low budget lah. Ya, sebenarnya untuk membantu, lebih ke membantu gitu. Untuk yang catering sendiri, bukan catering sih, kayak jualan ini ya, jualan. Nah, jadi tuh awal mulanya itu jadi kan yang pertama itu make up. Nah, setelah make up itu bosen nih pengen nyoba yang lain. Terus saya nyoba lah itu
masak gitu. Jadi saya membawa. Emang biasanya Mbak Firda itu ya hobi masak apa pintar masak? Iya, kalau masak itu hobi. Oh, hobi. Ya, kalau pinter sih masih belajar. Jadi Masak berarti ya. ya memang hobi. Nah, setelah itu dituangkanlah di Jember. Sebenarnya ngisi waktu kekosongan sih waktu kuliah itu kan, daripada nganggur tambah semester kan mata kuliahnya juga berkurang ya, jadi daripada nganggur nambah-nambah uang jajan gitu. Ini sekali. Iya, nambah-nambah uang jajan ya, akhirnya itu deh saya bawa resep keluarga. Enggak resep keluarga juga, maksudnya enggak juga sih. Jadi itu yang biasa dibuat ibu saya di rumah, jadi saya bawa ke Jember. Sebenarnya setiap saya penjualan itu selalu saya ambil evaluasi gitu. Saya setiap dari penjualan yang pertama sampai penjualan yang kesekian itu alhamdulillah selalu bertambah peminatnya. Oh, gitu. Iya, karena dari penjualan yang pertama yang dari harga 5.000 gitu kan, pakai mika kecil-kecil, terus mie-nya ya seperti itu gitu. Ya cukup lah untuk anak kos ya. Terus saya tanya kritikan gitu, mereka-merekanya ngasih gitu saran. Ya akhirnya saya perbaiki ya, sampai alhamdulillah pernah dalam satu hari itu ada sekitar 40 bungkus. Oh, 40 orderan gitu ya? Ya, 40 orderan, iya. Itu berlanjut ke hari-hari selanjutnya? Iya. Wow, Jadi, tapi kalau sudah overload itu biasanya saya stop. Tutup karena PO. Iya, tutup PO karena saya kerja sendirian, nggak ada yang bantu. Jadi kadang ini bingung ya, kelabakan gitu. Apalagi kalau tiba-tiba ada eksiden, pernah gitu ya gas LPG-nya tuh mati. Jadi otomatis waktunya itu molor gitu dari waktu yang udah ditentukan. Nah, untuk yang hobi desain dan menjahit juga, itu sekarang masih tahap belajar juga. Jadi saya gambar-gambar, dari beberapa gambar yang sudah saya lukis itu ada beberapa baju yang sudah saya buat juga. Cuman sementara masih orang yang membuatkan ya. Semoga aja suatu saat saya bisa membuat baju saya sendiri. Kalau yang untuk makeup itu Mbak Firda itu belajar otodidak atau ada les tambahan kursus untuk makeup? Terus gimana kalau apa langsung dari dia Mbak Firda buka usaha makeup artis itu, Mbak Firda langsung punya banyak alat-alatnya gitu? Apa sudah bermodalkan itu dari Mbak Firda sendiri, atau Mbak Firda ada cerita lain di balik itu? Kalau untuk makeup sendiri awal-awalnya itu saya otodidak, belajar dari YouTube. Sekarang kan memang zamannya ini ya, dunia maya gitu kan, Sosial media gitu ya. Sosial media. Jadi banyak masyarakat tuh yang memang memanfaatkan betul penggunaan medsos yang sekarang lagi marak. Jadi awal mulanya itu saya belajar dari YouTube. Setelah itu saya ketahuan sama ibu saya itu kadang uang kirimannya itu buat beli make up, buat beli ini. Jadi yang kurang-kurang tuh uang jajan saya tuh saya belikan buat kurang-kurangnya make up itu. Dan akhirnya setelah itu ya untuk dasarnya aja itu udah cukup lah gitu untuk make upnya. Jadi ya memang semua itu pelan-pelan gitu, nggak ada yang step by step ya nggak ada yang langsung cus ada semua tuh enggak. Jadi memang semuanya tuh pelan-pelan gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misal kalian mau buka usaha, kalian jangan terlalu tinggi dulu, tapi kalian pelan-pelan aja. Nah, insya Allah kalau kalian pelan-pelan tapi tekun dan selalu mengevaluasi apa yang kalian kerjakan, itu akan menjadi peluang yang besar untuk bisnis yang sedang kalian rintis sekarang. Seperti itu. Dari 3 hobi itu Mbak, tadi kan hobinya memasak, menjahit, terus make up ya. Yang paling menonjol nih ya sekarang sering dipakai sama Mbak Firda itu apa sih? Yang mana? Kalau sekarang ya karena karena kesibukan juga ada satu hal yang lagi dipersiapkan. Jadi mungkin untuk yang ke makanan gitu, prepare ke yang makanan
juga waktu luang kemarin, waktu liburan kemarin saya manfaatkan untuk ini les jahit. Jadi sementara waktu untuk yang make up dan yang makanan itu saya jeda dulu, saya fokus di yang menjahit. Kalau yang make up ini Mbak Firda pernah make upin siapa aja sih? Apa teman-temannya atau apalah acara penting-penting kayak pernikahan, sudah apa Mbak Firda pernah kayak gitu? Ya, kalau yang make up sendiri, alhamdulillah saya sudah merasakan make up banyak customer, dari mulai kakak-kakak kos waktu awal-awal belajar itu saya door to door ke kamar-kamar kosan itu mengajak kakak-kakak kos itu untuk saya make upin. Mungkin teman-teman bisa lihat proses belajar saya dari yang tidak tahu apa-apa tentang make up sampai yang lumayan lah ya. Saya masih belum dibilang bagus karena saya masih juga belajar. Teman-teman bisa cek aja di IG saya @fdaofficial17. Di situ teman-teman bisa scroll dari bawah awal-awal saya belajar make up gitu. Jadi kelihatan progresnya itu dari awal sampai pada tahap yang masih dibilang medium lah, lumayan. Ya, lumayan menuju baik dan sempurna. Oh, nggak ada yang sempurna ya? Bisa jadi kalau mau belajar terus. Iya. Mbak Firda itu kalau make upnya itu pernah make upin pengantin, merias pengantin. Alhamdulillah saya pernah merias pengantin 1 kali, dan itu dalam sehari di Pamekasan. Oh, di Pamekasan. Ya, di Pamekasan. Jadi tuh saya make upin 1 pengantin dan 3 penerima tamunya. Oh, gitu. Pengantinnya langsung ya? Iya. Ya itu pengalaman yang sangat berharga itu. Pengantin, terus tunangan, ya pertunangan, terus wisuda. Alhamdulillah sudah banyak wajah yang saya lukis juga gitu. Tapi saya masih harus banyak belajar gitu, melihat bagaimana make up zaman sekarang gitu, agar tidak ketinggalan ketinggalan zaman, enggak zaman sini, ketinggalan dengan tren yang lagi sekarang gitu. Ya, jadi buat teman-teman juga harus selalu survive bagaimana tren-tren make up sekarang gitu, biar tidak ketinggalan gitu. Soalnya kalau misal kita memang ya setiap penata rias itu punya ciri khas masing-masing, cuma kita juga harus survive juga tren yang ada sekarang gitu. Jadi biar kita tuh nggak ketinggalan gitu loh, biar kita tuh selalu update gitu, tapi dengan ciri khas kita juga. Gitu. Paling jauh Mbak Firda tuh make upin sampai ke daerah mana sih? Kalau itu pernah acara keluarga saya make upin ke Semarang, terus ke jauh ya Semarang, Jawa Tengah, terus ke Probolinggo, terus ke Malang. Jauh-jauh. Iya. Itu Mbak Firda itu make upin hanya sekedar make up atau juga bawa kayak WO-nya atau fotografernya, kayak yang penghias panggungnya itu? Jadi awal mulanya saya itu di make up, saya itu ini gabung sama, ini diajak sama teman saya yang dia juga punya EO, event organizer gitu kan. Nah, jadi waktu itu teman saya ini mengajak saya untuk bergabung gitu, tapi saya di bagian make upnya gitu. Nah, dari situ saya mulai kayak wah ini peluang nih gitu. Jadi pelan-pelan saya mulai membentangkan sayap saya sih. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat hasil make upnya Mbak Firda bisa cek langsung IG make upnya Mbak Firda ya. Di situ ada before afternya. Jika teman-teman yang lagi berminat ingin belajar make up atau pengen di make upin sama Mbak Firda, bisa langsung kontak personnya dihubungi. Mbak Firda, terus ini masalah apa ya? Masalah modal ya, modal yang tadi harusnya kan kalau buat bisnis itu ada modal. Nah, di sini saya ingin menanyakan gimana sih cara dapat modalnya, sedangkan Mbak Firda ini kan mahasiswa, gimana? Apa minta sama orang tua langsung atau Mbak ada cara lain lah, bisa sharing?
Kalau untuk modalnya sendiri dari yang make up ya. Nah, untuk yang make up sendiri itu saya memang menyisihkan dari uang bulanan saya. Nah, setelah itu saya menyisihkan dari uang bulanan saya pelan-pelan nyicil barang-barang yang belum saya punya, itu perlahan-perlahan. Dan terus juga alhamdulillah ada guru fisika saya yang memberikan alat-alat make upnya itu yang tidak dipakai, tapi itu masih bisa dibilang masih baru ya, maksudnya bukan bekas yang lama nggak dipakai, bukan, tapi itu masih baru, tapi karena tidak cocok mungkin ya, jadi beliau berikan kepada saya dan itu sangat membantu sekali. Itu untuk yang make up, jadi memang benar-benar tuh pelan-pelan dari uang kiriman sebenarnya. Jadi memang awal-awal itu saya merintis usaha, saya nggak terlalu banyak jajan jajan makanan atau apa, tapi uang kiriman itu lebih ke beli apa sih yang kurang, Oh gitu ya, lebih fokus ke bisnisnya, untuk mengembangkan bisnisnya ya, gitu ya. Jadi ya dari alat-alat make up, terus make up juga hasil dari nge-make up orang itu saya putar lagi gitu. Jadi hasil dari nge-make up orang itu saya putar untuk beli barang-barang yang masih belum ada. Kalau ditanya tentang keuntungannya dari yang make up ini, mungkin saya baru merasakan itu setelah 2 atau 3 kali akhir-akhir ini dalam usaha make up. Nah, waktu awal-awal itu bisa dibilang belum ada. Kenapa? Karena uang yang didapat itu saya putar untuk membeli alat-alat yang lain yang masih belum ada. Ya, jadi buat teman-teman yang punya bakat tentang menggambar atau make up, sebenarnya make up itu sama kayak kita melukis gitu, melukis, tapi bedanya itu apa sih namanya, di kanvas. biasanya kan kita melukis di kanvas, tapi kalau make up tuh kita melukis di wajahnya seseorang gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya bakat tapi masih terpendam, coba aja teman-teman keluarkan gitu loh, jangan pernah takut gitu, pelan-pelan aja. Memang kalau teman-teman lihat perbandingan sama yang lain-lain mungkin agak kayak itu udah lengkap ya barang-barangnya gitu ya, binder dan lain-lain. Nah, tapi saran saya jangan minder dulu, karena prosesnya setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau kalian tekun, kalau kalian mau, ya insya Allah pasti ada jalan gitu kan. Itu untuk yang make up. Kalau untuk yang makanan, ya sama juga sih. Jadi yang makanan ini memang saya sisihkan dari uang bulanan juga. Sebenarnya uang bulanan saya itu, uang bulanan saat kuliah, memang saya alokasikan ke usaha saya gitu. Jadi seberapa bagian uang yang dikirim sama orang tua itu saya alokasikan untuk pengembangan usaha saya gitu. Jadi untuk yang makanan sendiri tuh modalnya sekian, tapi nanti kita langsung bisa gitu loh merasakan untungnya gitu, dapat berapa. Iya, kalau bisnis makanan tuh lebih cepet kerasanya ininya. Cuma memang effortnya harus lebih juga gitu. Harus tahu juga pangsa pasarnya kayak apa, yang kayak apa. Kayak Mbak Firda sering-sering minta kritik dan saran gitu, karena Mbak Firda benar-benar niat untuk mengembangkan usaha cateringnya itu ya. Ya kan seperti yang saya bilang tadi, setiap kalian mau melakukan apapun, setelah kalian melakukannya, kalian jangan lupa untuk mengevaluasi gitu. Karena dari evaluasi itu kita bakal tahu gitu loh, apa sih kurangnya kita gitu kan. Walaupun kalian sudah merasa udah perfect banget, kalian tuh harus teliti lagi gitu loh. Apa sih kurangnya? Pasti ada kurangnya lah. Gak mungkin gak mungkin kan setiap perfect banget, itu gak mungkin. Jadi biar ada selalu ada perbaikan, ada pengembangan juga. Kalau misalnya stuck di nyaman, stuck di zona nyaman, itu nggak bakal ada perkembangan. Jadi bakal stuck di situ terus. Tuh. Makanya saya udah pernah sih ngalamin kayak, oh ya udahlah, udah dapet segini nih. Tapi saya santai-santai, ternyata orang lain, wah ini kok semangat banget ya gitu. Nah, iya, jadi kalau misal kita terlalu santai juga, kita bakal ketinggalan
tinggal sama perkembangannya juga. Ya gitu sih. Ada nggak suka dukanya dalam berusaha catering, make up kayak gitu? Suka dukanya? Suka Pasti ada dukanya ya? pasti ada dong. Kalau yang dari yang make up dulu ya. Kalau suka dukanya waktu di make up itu pernah ini. Jadi saya tuh make upin di tempat yang jauh. Saya tuh waktu di Semarang contohnya. Semarang itu? Semarang, terus yang Surabaya. Saya kan berangkatnya itu dari Jember, karena memang kuliahnya di Jember. Kuliah di Jember. Jadi itu saya bawa barang-barang koper satu, tasnya itu banyak gitu loh. Jadi saya tuh Mbak Firda sama sendirian apa bersama tim? Sendirian. Sendirian. Ya, jadi kalau misal yang tim itu, kalau misal tim calling saya datang, tapi kalau tim nggak calling saya jalan sendiri. Berarti ini gitu. orderan Mbak Firda sendiri pribadi, Iya, makeupnya aja gitu ya? Suka dukanya tuh yaitu bawa-bawa sendiri, berat-berat sendiri ya gitu. Sisi sini tuh ada semua gitu, sambil di sini nyangkol, di sini nyangkol, satunya nari gitu. Kalau yang make up, terus juga pernah ada itu yang order sudah mepet hari, tiba-tiba batalin gitu. Ya pernah sih kayak gitu. Kita sudah prepare. Apa aja yang di prepare? Biasanya kita kan kalau mau make up tuh kayak bulu matanya, atau kita beli spons baru gitu kan, atau kita bersihkan brush gitu. Tapi gara-gara itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya, pasti setiap usaha itu pasti ada naik turunnya gitu. Cuman dia tuh bisa jadi pengalaman juga, yang mungkin pesan udah jauh-jauh pulang ke sini, tiba-tiba udah nyampe di lokasinya dibatalin, di cancel gitu kan. Memang awal-awal tuh kayak gimana gitu kan ya. Cuma ya kita jadi ingat senangnya aja. Senangnya itu ya bisa jalan-jalan keluar kota sambil ngembangin hobi kita, terus bisa dapet hasil dari yang kita kerjakan gitu. Kalau yang makanan sendiri tuh dukanya itu kalau lagi belanja sih. Lagi belanja itu yang namanya sepeda motor, di depan itu banyak gitu loh belanjaan gitu. Penuh dengan barang-barang ya? Penuh dengan barang-barang. Dan Mbak Firda belanja sendiri? Belanja sendiri, kadang kalau ada teman kos tuh ada, tapi kalau lagi nggak ada tuh ya saya jalan-jalan sendiri gitu, belanja sendiri. Ya bawa tank gitu. Apalagi kalau udah masak, terus kayak ada accident, gasnya habis lah, atau ada apa gitu, atau minyak kurang lah. Jadi saya memang harus naruh itu dulu, mondar mandir. Dan kan seperti yang saya bilang tadi, saya kerjanya sendirian, jadi ya gitu. Terus kalau sukanya itu kalau udah banyak orderan gitu, seneng banget gitu. Seneng banget udah dapet uang ya? Iya, enggak di uangnya gitu. Maksudnya, berarti banyak ini yang suka sama masakanku gitu, banyak ini yang cocok sama masakanku gitu. Sebenarnya senangnya di situ sih. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan disukai orang lain, itu sih yang membuat tambah kayak semangat lagi gitu. Itu salah satu yang poin paling penting ya. Iya. Terus kan gini, Mbak Firda ini kan seorang mahasiswa tingkat akhir lagi. Nah, cara membagi waktunya antara bisnisnya sama belajarnya itu gimana sih? Kalau tentang itu biasanya kalau untuk make up sendiri, make up itu saya biasanya ngambil kalau misal orangnya itu hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu kan libur ya. Nah, Sabtu Minggu libur. Kalau yang makanan itu biasanya saya ambil tuh di waktu yang kuliahnya tuh nggak banyak, atau kuliahnya satu mata kuliah gitu. Jadi memang waktu SKS-an, waktu KRS-an itu saya memang nge-skate itu ada 1 hari atau 2 hari yang memang benar-benar kosong, atau cuma ada 1 jadwal. Jadi di jadwal itu bisa buat saya masak-masak gitu. Berarti harus benar-benar niat ya dari awal. Sampai cara ngatur mata kuliahnya harus di hari gitu ya. Harus dipersiapkan semua gitu kan. Kalau kita misal memang mau buat usaha, mau niat buat bisnis, ya jangan
setengah-setengah gitu loh, memang harus diplanningkan semua gitu. Biar apa? Biar nanti kalau misal memang kita nggak tahu ya ke depannya gimana, kalau misal usaha kita jadi besar kan siapa yang tahu gitu kan. Jadi manajemennya nanti juga enak gitu loh. Tapi kalau misal awal-awal itu kayak ya udahlah gini, ya udahlah gitu, ya udahlah gini gitu, kayak nggak tahu mau dibawa kemana. Dan nanti kalau misalnya terus tambah besar tuh nggak apa ya, manajemennya itu juga nanti berantakan gitu loh. Ini gimana nih, aduh udah kadung gini, aduh udah kadung gitu Sudah banyak gitu. keluarganya. Eman-eman kan. Jadi memang kalau teman-teman juga di rumah niat udah nggak ada apa namanya, nggak ada kok nggak ada, kalau memang niat udah mau buka usaha atau apa, itu tekuni dulu. Bisa mungkin kalau misal bingung mau mulai dari mana, bisa cari-cari tahu gitu, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah lebih dulu berpengalaman, bisa tanya-tanya atau apa sharing dulu. Gitu ya. Mungkin Mbak Fida bisa ngasih kiat-kiatnya nih gimana nih apa ya, kita sebagai kita sebagai apa ya, sebagai mahasiswa untuk terus bisa sukses nih dalam usahanya kita. Soalnya kita kan ada kewajiban belajar, terus kita ada hobi yang mau dijadikan peluang bisnis sama kita. Kita itu apa sih tips-tipsnya? Bisa berbagi sama teman-teman? Sangat bisa dong. Jadi di sini ketika kita sekolah, prioritas kita itu memang sekolah gitu. Jangan pernah mengesampingkan sekolah untuk bisnis gitu loh. Kalau kita kalau orang tua saya itu seperti ini, kamu boleh usaha tapi sekolahmu diutamakan. Jadi memang sudah dari awal akadnya sama orang tua itu seperti itu. Jadi saya itu harus memprioritaskan sekolah saya. Untuk usaha-usaha itu ya udah gitu loh, buat hobi, buat senang-senang aja, tapi fokus utama itu tetap di kuliah gitu. Jadi memang apa ya, memang harus tahu gitu loh, apa sih yang diprioritaskan utama gitu. Soalnya memang kalau orang sudah kerja, orang sekolah sudah megang uang, itu bakal belok pasti, lebih senang ke lebih senang ke megang uangnya. Tapi balik lagi ke kita harus bisa gitu loh memprioritaskan mana yang harus didahulukan gitu. Contohnya saya tidak pernah mengambil job pada saat ada mata kuliah gitu, atau ada hal-hal penting lainnya. Jadi memang kuliah harus nomor satu. Kalau misal kuliah nggak jadi nomor satu, nanti apa ya, nggak berkala ke belakangnya itu. Soalnya sudah akad dari awal. Dari situ kan apa, ada peran orang tua ya. Orang tua itu mendukung nggak sih sama apa yang dilakukan sama Mbak Firda ini? Alhamdulillah bisnis. Ya. Alhamdulillah orang tua saya mendukung, bahkan keluarga saya pun mendukung juga. Jadi semua orang-orang di sekitar saya, alhamdulillah banyak yang mensupport saya. Dari orang tua, keluarga, bahkan teman-teman kampus pun juga ikut andil dalam usaha saya. Jadi memang kayak yang bisnis makanan, nah itu untuk brand, untuk itu namanya logonya itu, logo itu jadi ada memang teman saya itu yang pinter desain gitu. Jadi beliau itu yang memberikan saya mau melibatkan beliau gitu. Jadi saya tuh ingat, oh ini karyanya ini gitu. Terus juga ada sebutan juga untuk me time, gitu. Ya itu dari teman saya juga gitu. Nama produknya gitu ya? Ya, nama produknya dari teman saya juga ada brand saya yang FDI itu juga teman saya yang buatkan. Jadi memang saya sengaja melibatkan teman-teman saya agar semua itu tidak lupa gitu loh. Jadi insya Allah mungkin nanti kalau menjadi orang besar, kan setiap orang punya mimpi ya. Ketika kita menjadi orang besar, kita nggak bakal lupa sama siapa-siapa yang sudah membantu kita, mensupport, mendampingi kita dari yang nol banget sampai jadi orang yang sukses sekarang. Belum, masih proses. Nggak apa-apa, bermimpi ya. Iya, bermimpi. Mimpi besar dulu, iya. Tapi usahanya harus sungguh-sungguh gitu ya. Terus caranya Mbak Firda untuk mempertahankan kan sekarang sudah ada di tahap akhir.
kuliah semester akhir dan Mbak Firda kan selanjutnya ini untuk terus akan mengembangkan bisnisnya ya kan, itu harusnya gimana sih biar tetap bertahan, cateringnya jalan, makeupnya jalan, mejanya juga jalan. Orang-orang biasanya suka lebih mudah membuka sebuah usaha daripada mempertahankan dan terus mengembangkannya. Itu kan lebih susah, stage yang paling susah di orang yang melakukan wirausaha. Nah, iya memang benar ya. Jadi kan saya sudah membangun usaha pada saat itu di Jember, gitu kan. Ketika saya datang ke kampung halaman saya, berarti itu saya memulai dari nol lagi. Kenapa? Karena saya itu harus tahu medannya di sini itu seperti apa, terus di sini itu untuk penjualannya itu seperti apa, terus pemasarannya itu seperti apa aja sih yang jadi minatnya di sini gitu. Jadi saya sekarang ini masih melihat gitu loh, apa sih yang belum ada gitu. Cari peluang gitu ya Mbak. Jadi cari peluang. Soalnya apa? Kebanyakan orang itu ini suka meniru gitu loh. Meniru dalam hal ngeplok gitu. Jadi mereka tuh nggak mau survive. Jadi suatu saat ketika hal itu habis, ketika musimannya itu habis, dia ikut habis juga. Tapi kalau misal dia gak apa-apa meniru, tapi dia bisa lebih baik lagi survive, entah ditambah ini, ditambah itu gitu kan. Terus di model yang lebih baik lagi, itu dia bakal bisa bertahan gitu loh. Bahkan bisa lebih besar lagi daripada ada improvisasi. Benar. Kalau sekarang sih saya kan dari Jember ke sini, otomatis saya masih mulai dari nol dulu. Maksudnya masih kita lihat pasarnya gimana, terus apa aja sih yang dicari sama orang-orang sini, kayak gitu sih. Jadi kunci utamanya itu harus itu ya, pintar-pintar cari peluang pasar ya Mbak. Benar. Peluang pasar. Mungkin Mbak Firda ada apa ya? Saran nih buat kita yang sebagai mahasiswa mau melakukan membuka usaha, harus apa yang dipersiapkan, seperti apa dari diri kita, lingkungan sekitar kita, itu gimana? Kalau saya tuh yang ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus tahu bagaimana minat orang sini, minat di daerah teman-teman sekalian gitu kan. Apa sih yang disuka gitu, apa sih yang dicari gitu kan. Nah, terus juga mungkin dari segi harga, dari segi kualitasnya bagaimana, terus kayak yang banyak dicari itu bagaimana gitu. Lebih kayak ini sih, apa ya, nganalisa dulu, cari-cari tahu dulu gitu. Jadi sambil lalu juga dipersiapkan gitu. Misal punya ide, aku punya ide nih mau jualan ini gitu kan. Terus apa ya, kita lihat tuh, kita survive ke yang lain-lain. Oh ini nih bisa aku tambahin ini biar lebih apa gitu, bisa aku tambahin ini biar lebih apa. Oh kayaknya ini nggak cocok deh kalau ditambahin ini, kayaknya harus dikurangin nih, nggak boleh berlebihan, kayak gitu sih. Ya itu kan yang untuk lingkungan sekitar ya. Kalau untuk diri sendiri itu biasanya kan kadang kita ada up down sih. Pastinya. Jadi memang apa ya? Ada niat yang kuat atau gimana? Ya memang pasti ada yang up, yang down gitu kan. Cuman balik lagi sih, kalau dulu saya waktu di Jember itu memang kadang ada rasa males banget sih kayak gini gitu kan. Tapi kalau sudah dapat orderan itu kita langsung ada ini nih gitu. Jadi setelah itu terus kita taruh lagi story dan alhamdulillah banyak peminatnya. Dari situ kita bakal seneng lagi gitu. Gini sih, kita itu harus nyari mitra dulu. Mitra. Ya, misal saya jualan kerudung gitu, saya jual ke Mbak. Otomatis kalau misal kerudung yang saya buat ini bagus, Mbak kan bilang sama keluarga Mbak, ini nih beli ini bagus kerudungnya gitu. Otomatis kan dari mulut ke mulut kan pasti nyampe kan, pasti banyak yang beli ke kita gitu. Sekarang Mbak Fitri kan sudah ada peluang usaha bisnis, jadi dari hobi dijadikan bisnis. Sekarang sebagai mahasiswa
tingkat akhir pun nggak usah bingung-bingung ya cari pekerjaan karena Mbak Firda akan melanjutkan, ada nggak bekerja sambil melanjutkan bisnisnya? Kalau itu masih belum ada bayangan sih. Belum ada bayangan gimana? Maksudnya? Setelah kuliah apa kerja di kantor atau kerja dari rumah masih belum ada bayangan. Cuman ya jalannya aja yang sekarang dulu. Ya bisnisnya tetap jalan ya. Ya, insya Allah semoga tambah besar jadi nanti bisa membukakan peluang pekerjaan untuk orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Sekarang Mbak Firda bisa ini apa? Promosiin peluang bisnis yang Mbak Firda punya, kayak cateringnya itu apa, terus makeupnya itu media sosialnya itu apa gitu, apa Mbak? Kalau untuk yang makanan atau catering, teman-teman kalau mau lihat reviewnya bisa langsung aja login, bisa langsung aja lihat di ig.dapurmama17. Untuk yang make up teman-teman bisa lihat di .fdaofficial17. Untuk teman-teman yang mungkin ada acara-acara penting tapi terkendala biaya atau apalah itu, teman-teman mungkin bisa DM tapi untuk Pamekasan ya, masih area Pamekasan. Nanti kita bisa courting gitu ya. Jadi Mbak Firda ini makeupnya bisa untuk itu ya, bagi mereka yang low budget. Jadi teman-teman yang apa ya, ada niat untuk menikah tapi budgetnya sedikit, bisa dihubungi Mbak Firdanya. Soalnya Mbak Firda ini bisnis niatnya juga untuk bersedekah. Insya Allah. Jadi ya memang apa ya, untuk membantu lah ya. Iya, membantu kan bersedekah Mbak. Iya ya. Iya bener. Iya aja gitu sih. Jadi ya teman-teman mungkin nggak yang memang benar-benar butuh dan benar-benar terkendala dengan yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa DM aja langsung ke IG saya. Jangan lupa di follow. Oke deh, gitu ya guys. Ceritanya dari Mbak Firda ini, seorang mahasiswa yang mau menjadikan hobinya sebagai peluang bisnis. Mungkin nanti di next sesi kita bisa itu nggak sih Mbak, kita bisa lihat hasil make up dari Mbak Firda, bisa nggak sih? Kita minta waktunya lagi buat ngisi acara biar teman-teman EJST Madura bisa tahu nih kayak apa hasil make upnya Mbak Firda, atau bagi teman-teman yang pengen ikutan langsung bisa kesini nih, bisa nggak Pak? Boleh mungkin nanti ini ya, Kita atur lagi ya. Tunggu aja update dari EJST-nya kapan waktunya, nanti kita bisa misal yang di Madura kita bisa meet up di sini sekalian kita belajar make up bareng-bareng. Untuk yang di luar daerah mungkin bisa live IG. Di sini saya tidak menyebut saya seorang MUA atau orang yang gimana. Di sini kita sama-sama belajar. Ya gitu ya aja. Mbak Firda ini sangat rendah hati teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti EJSJ Talk. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.